bakso hari ini? Alhamdulillah nggak ada ya. Alhamdulillah. Oke, semuanya sudah siap menerima pelajaran hari ini? Mana dong semangatnya? Semangat ya? Masih semangat kan? Semangat. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, hari ini kita akan mengasah kemampuan berpikir kalian. Coba Ibu akan tes dulu. Ada yang masih ingat kira-kira negara mana yang pernah menjajah Indonesia? Ayo. Ada yang tahu? Angkat tangannya. Jadi silakan. Inggris, apalagi? Belanda, apalagi? Jepang, apalagi? Sudah? Oh ya. Semua yang kalian sebutkan itu benar. Bahwa sebelum masa kemerdekaan, pada masa penjajahan, Indonesia dijajah oleh negara-negara Eropa seperti Inggris, Jepang, Portugis, Belanda, seperti itu. Nah, kalian masih ingat kan materi pembelajaran yang sebelumnya itu kita membahas tentang masuknya penjajah di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Jadi bedanya, kalau kemarin kita bahas tentang masuknya penjajah, kalau sekarang kita membahas tentang kondisi masyarakat pada masa penjajahan. Ya, bedanya itu ya, bisa dipahami? Oke. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui manfaat apa yang kita peroleh mempelajari materi hari ini. Nah, manfaatnya kalian bisa menganalisis dan menyajikan kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Oke? Nah, selanjutnya kegiatan hari ini kita akan melakukan diskusi dengan model pembelajaran group discussion atau penemuan bersama. Nah, langkah-langkahnya Ibu terlebih dahulu akan menjelaskan secara singkat tentang materi hari ini. Kemudian nanti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, setiap kelompok nanti akan mendapatkan tugas dari Ibu. Nah, tugas nanti kalian kerjakan, kalian cari informasinya seluas mungkin, kemudian nanti kalian diskusikan bersama, yang nantinya setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan hasil dari informasi yang kalian dapatkan kalian bisa kumpulkan ke Ibu. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Enggak? Oke. Semuanya sudah paham kan? Oke ya. Lanjut untuk materi. Sebelum kita masuk ke materi, saya harap kalian semua bisa memperhatikan dengan seksama, dengan baik. Silahkan yang masih bermain dengan HP atau masih mengaktifkan HP-nya, silahkan dimatikan dinonaktifkan sementara untuk memahami dari penjelasan Ibu. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke ya. Ibu masuk di materi kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan yang kita bagi menjadi 5 bagian tentang pengaruh monopoli dan perdagangan. Yang kedua, pengaruh sewa tanah. Yang ketiga, pengaruh kerja paksa. Yang keempat, pengaruh tanam paksa. Dan yang terakhir, perlawanan kolonialisme dan imperialisme. Paham ya? Kita akan bagi menjadi 5 bagian. Oke. Nah, bisa dipahami kan? Kita lanjut ya. Oke. Nah, pengaruh monopoli perdagangan. Nah, adanya monopoli perdagangan merupakan kebijakan dari Belanda yang mendirikan VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie, yakni oleh Gubernur Jenderal Peter Both. Nah, ketika monopoli perdagangan masuk ke Indonesia, mengakibatkan rakyat tidak memiliki kebebasan untuk menjual hasil buminya, karena pada masa itu Belanda mewajibkan masyarakat untuk menjual hasil buminya ke Belanda seperti itu dan dibeli dengan harga yang murah, dan ini sangat merugikan rakyat. Yang selanjutnya, pengaruh sewa tanah. Sewa tanah merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Inggris pada masa pemerintahan Gubernur Thomas Stafford Raffles atau yang kita kenal dengan Raffles. Nah, pengaruh sewa tanah ini mengakibatkan rakyat seolah-olah tidak memiliki tanah, karena
rakyat yang memiliki tanah itu harus membayar upah atau membayar pajak dari tanah yang dia miliki. Dan ini sangat menguntungkan Belanda tanpa memikirkan kondisi masyarakat pada masa itu. Dan selanjutnya ada pengaruh kerja paksa. Nah, kerja paksa ada yang bisa menjelaskan atau kira-kira menggambarkan pada masa kerja paksa itu kondisi masyarakatnya seperti apa? Silakan, siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, menderita. Ada lagi? Ya, kalian pasti juga akan merasakan bagaimana namanya kerja paksa. Pasti rasanya tidak enak karena dipaksa. Adanya penderitaan, adanya kekurangan makanan, seperti itu. Terus adanya kematian juga. Kenapa seperti itu? Karena pada kondisi masyarakat itu, di waktu kerja paksa, masyarakat tidak mendapatkan gaji atau upah. Yang kedua, masyarakat juga tidak mendapatkan makanan yang layak. Dan masyarakat melakukan pekerjaan di luar batas kemanusiaan. Jadi tidak heran bahwa saat adanya kerja paksa ini banyak yang meninggal dunia. Nah, contoh dari kerja paksa ini adalah pembangunan jalur Anyer Panarukan yang memanjang sekitar lebih dari 1000 km yang digunakan sebagai sarana transportasi pemerintah untuk mengangkut hasil bumi. Nah, kerja paksa ini merupakan kebijakan dari Belanda pada masa Gubernur Jenderal Daendels atau yang kita kenal dengan Daendels, yang difungsikan untuk adanya pembangunan jalan, jembatan, aliran sungai, gedung-gedung pemerintah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pengaruh tanam paksa. Tanam paksa merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Belanda lagi-lagi pada masa pemerintahan Johannes van der Bos atau yang kita kenal dengan kultur stelsel. Nah, mereka semua pihak Belanda itu menganjurkan atau mewajibkan masyarakat untuk menanam tanaman yang dianggap menguntungkan bagi Belanda, seperti cengkeh, pala, terus ada lagi juga kopi, semuanya yang digunakan untuk perdagangan. Nah, akibatnya pada masa itu membuat kondisi masyarakat banyak yang kekurangan pangan atau mengalami kelaparan. Karena memang yang ditanam masyarakat pada masa itu bukan tanaman-tanaman pokok, hanya tanaman-tanaman yang dianggap mementingkan perdagangan Belanda. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke ya, lanjut ya. Yang kedua, yang terakhir tentang perlawanan kolonialisme dan imperialisme, yang akan kita bagi menjadi dua bagian, yaitu perlawanan terhadap persekutuan dagang dan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Nah, yang pertama, perlawanan terhadap kedudukan politis di Ternate dan Tidore yang diprakarsai oleh Sultan Abdullah. Nah, ini sistem perdagangan tentang masuknya orang-orang Belanda ke Ternate dan Tidore. Yang selanjutnya ada perlawanan Aceh karena kedudukan Portugis di Malaka, yang merupakan Malaka adalah jalur perdagangan yang paling terkenal pada masa itu dan diprakarsai oleh Sultan Iskandar Muda. Yang selanjutnya ada perlawanan Sulawesi Selatan yang diprakarsai oleh Sultan Hasanuddin terhadap VOC yang datang ke daerah Sulawesi Selatan. Yang kemudian ada serangan Mataram terhadap VOC yang diprakarsai oleh Sultan Agung. Oke, kita lanjut lagi ke perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama ada Perang Satawa di Ambon yang dipimpin atau
diprakarsai oleh Thomas Matulasi dan Christian Mattatyahu. Thomas Matulasi ada yang kita kenal dengan Patimura. Nah, ini dilatar belakangi karena Belanda ingin menguasai daerah Ambon untuk melakukan kebijakan-kebijakannya. Nah, selanjutnya ada perang Padri di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, dilatar belakangi karena adanya perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri, dan Belanda itu ikut campur dalam perang ini dan mendukung kaum adat untuk melakukan memenangkan daerah itu, nanti bisa melakukan kebijakan yang dia mau. Jadi adanya perlawanan tersebut, dan kemudian adanya perang di Ponorogo, Jawa Tengah yang dilatar belakangi campur tangan Belanda terhadap politik kerajaan Yogyakarta. Nah, selanjutnya ada perang Aceh di Aceh yang merupakan perang dipimpin oleh dua tokoh, Teuku Umar dan Cut Nyak-Dien, dilatar belakangi adanya Belanda yang masuk ke Aceh untuk melakukan kebijakannya. Terus selanjutnya ada perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara, dilatar belakangi keinginan Belanda menguasai tanah Batak untuk melakukan kebijakan yang dimilikinya. Selanjutnya ada perang Jagaraga di Bali yang dipimpin oleh I Ketut Jelantik, yang merupakan atau yang dilatar belakangi oleh adanya hak tawon karang. Dan yang terakhir adalah perang Banjar di Kalimantan, merupakan perang yang diprakarsai oleh Pangeran Antasari, dilatar belakangi adanya ikut campur Belanda dalam pergantian raja pada masa itu. Oke, ada yang masih belum dipahami? Kira-kira apa ya? Atau temponya terlalu cepat? Enggak ya? Nanti bisa kalian lihat sendiri di buku paket kalian, atau kalian bisa menggunakan sumber lain. Nanti silahkan cari informasi sebanyak mungkin atau sebanyak mungkin untuk memahami materi ini. Nah, selanjutnya nanti ini Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Silahkan kalian bagi 4 kelompok. Oke, sudah ya. Nah, ini Ibu akan memberikan 4 gulungan kertas ini yang isinya ada dua lembar kertas. Nah, kertas nanti yang satu adalah gambar tentang analisis, yang kertas kedua adalah tentang soal yang harus dijawabnya. Cara pengerjaannya bagaimana, Bu? Nah, ini masih bingung? Pengerjaannya yaitu seperti ini contohnya ya. Kalian mendapatkan ini ya kertasnya. Nanti kertas yang tentang analisis gambar kalian bisa tempelkan di sini. Kasih kolom nama kelompoknya atau kelompok berapa dan siapa anggotanya. Oke, paham ya sampai sini? Terus yang belakang untuk soalnya kalian bisa tempelkan di sini soalnya. Silakan kalian jawab di sini. Jadi satu lembar ini mewakili tugas kalian satu kelompok. Oke, paham ya? Jadi cukup satu kelompok, nanti mengumpulkan satu ini di akhir diskusi kalian. Oke, paham ya? Setelah kalian presentasi. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Enggak. Berbagi ya. Semuanya sudah dapat? Nah, semua sudah dapat. Silahkan dibuka. Semuanya dibuka ya. Sesuai dengan petunjuk yang telah Ibu berikan. Nanti setelah itu kalian bisa mencari informasi mengenai apa yang telah Ibu sampaikan tadi dan sesuai dengan apa yang menjadi tugas kalian. Oke? Nah, Ibu beri waktu 15 menit untuk silakan mengerjakan mulai dari sekarang. Akan Ibu cek keliling ya nanti setelah ini. Semuanya sudah?
tinggal 5 menit. Ada yang sudah selesai? Oke, yang sudah selesai silahkan mempresentasikan tadi kelompoknya. Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, silahkan beri aplaus. Oke, selanjutnya ada lagi kelompok berapa yang sudah? Kelompok 1. Oke, silahkan. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Oke, selanjutnya yang kelompok berapa yang sudah? Oke, kelompok 2. Oke, silahkan. Terima kasih atas pemberian partisipasi kalian tentang analisis ini. Ayo yang terakhir, kelompok 3. Silahkan. Oke, kita beri aplaus semuanya. Semua yang kalian analisiskan semuanya sudah bagus, sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan di materi pembelajaran hari ini. Nah, kalian bisa mengumpulkan hasil tugas portofolionya atau hasil dari tugas kalian ini tadi. Silahkan dikumpulkan di saya di sini ya. Oke, semuanya. Nah, pembelajaran kita diskusi hari ini sudah selesai. Nah, ada yang tahu kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan tentang diskusi dan juga materi pembelajaran hari ini? Ayo, silahkan. Angkat tangannya. Oke, apa? Oh ya, bagus. Tentang Belanda masuk ke Indonesia itu karena adanya niat untuk mencari bahan untuk perdagangannya. Oke, ada lagi? Ya, bahwa Belanda itu masuk ke Indonesia atau menjajah itu hanya memanfaatkan masyarakat saja dengan memberikan apa? Oh ya, dengan adanya tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang dianggap mementingkan atau mendapatkan keuntungan bagi Belanda saja. Oke. Sudah itu saja, semuanya sudah bagus. Hari ini memang kita membahas tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan itu memang sangat menderita, sangat-sangat memprihatinkan dengan kejamnya Belanda tanpa memperhitungkan kondisi dan memahami kondisi masyarakat pada masa itu, mengakibatkan banyak sekali juga korban jiwa, kelaparan, seperti itu. Semuanya hanya untuk memenuhi kepentingan Belanda saja. Nah, dan perlawanan kolonialisme dan imperialisme ini sangat mempengaruhi atau sangat berjasa banget bagi Indonesia, karena dengan adanya perlawanan ini kan mencegah atau menghindari masuknya Belanda ke daerah-daerah yang dianggap sangat merugikan rakyat. Kalau tidak ada perlawanan pasti juga tambah sengsara sekali. Oke, kesimpulan kalian juga gimana? Semuanya bagus-bagus dari yang telah disampaikan. Saya terima kasih banget pada kalian sudah mau mendengarkan dengan baik, mau melakukan diskusi dengan baik. Kalian semuanya hebat-hebat semuanya, pintar-pintar semuanya. Oke, selanjutnya menurut kalian hari ini tentang materi yang telah dijelaskan, ada yang menurut kalian susah atau mungkin ini terlalu mudah, Bu? Ayo, ada yang mau menjelaskan atau ingin unek-uneknya apa gitu? Yang kurang paham ini, Bu, atau apa? Silakan. Oh, tentang apa? Oh, tentang ini. Iya, memang ini sangat banyak lawan-lawan di Indonesia, dan semuanya perlawanan ini itu merupakan tokoh-tokoh yang hebat untuk kalian kalau mau membahas tentang atau mau lihat tentang perlawanan kolonialisme dan imperialisme, kalian bisa ingat bahwa itu dibagi menjadi dua, tentang sistem perdagangannya dan tentang sistem pemerintahannya. Oke, jadi cuma dua mas ini. Sampai sini masih bingung atau ada yang mau lagi? Nggak ada. Oke, semua sudah paham ya? Alhamdulillah. Jadi nanti agar kalian lebih paham, silakan kalian nanti di rumah atau setelah ini silakan membaca kembali atau mempelajari dari sumber-sumber lain tentang materi kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Oke ya, sampai di sini. Jadi kalian sebagai penerus bangsa harus bisa memberikan kontribusi tentang terhadap negara kita. Ya, jadi kalian harus bisa memberikan manfaat
dan kalian sebagai penerus bangsa harus menjadikan negara ini jadi lebih baik. Semangat semuanya ya, jadi penerus bangsa yang baik. Oke, sampai di sini sudah selesai ya materinya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kalian silahkan mempelajari sesuai dengan materi yang berikut kita akan bahas. Nanti di awal pertemuan Ibu akan memberikan kuis, jadi silahkan mempelajari terlebih dahulu ya. Oke, cukup sekian dari materi pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, semoga kalian semoga apa yang Ibu sampaikan memberikan manfaat bagi kalian semuanya. Ada kurang lebihnya dari perkataan maupun kalimat-kalimat yang tidak mudah dipahami atau sangat sulit atau materinya cukup rumit atau menurut kalian, mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi kalian yang semuanya sangat semangat hari ini. Saya senang sekali juga aktif diskusinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.